Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursari dengan NIM 21040044. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan komunikasi pemasaran untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah komunikasi pemasaran. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu dengan konsep dasar dari komunikasi itu sendiri. Nah, secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi antar manusia yang menimbulkan sebuah reaksi dan interaksi. Nah, di dalam komunikasi ini terdapat beberapa proses atau komponen-komponennya yang harus kita ketahui. Nah, apa saja sih komponen dari komunikasi ini? Yang pertama, komunikator, yang dimana komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Kedua, pesan, yaitu sesuatu hal yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, komunikan, dimana komunikan ini adalah orang yang menerima pesan. Keempat, ada efek atau dampak dari pesan yang menimbulkan sebuah reaksi. Kelima, umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan oleh para penerima pesan. Keenam, ada gangguan komunikasi, antara adanya gangguan fisik, ada juga gangguan teknologi, di mana gangguan teknis ini bisa berupa jaringan, kemudian kuota habis. Kalau gangguan fisik ini bisa berupa gangguan penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus mengetahui tujuan komunikasi itu sendiri, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang untuk apa mereka melakukan komunikasi tersebut. Selanjutnya itu ada etika, komunikasi yang dimana etika identik dengan lingkungan sosial, karena kalau kita hidup di lingkungan yang lemah lembut, otomatis kita diajarkan dengan lemah lembut pula. Dan komunikasi itu harus ditempatkan pada tempatnya, karena bisa saja komunikan yang kita anggap baik itu tapi tidak dianggap baik oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada pemasaran, yang dimana pemasaran ini adalah aktivitas atau proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran ini adalah sebuah alat atau media untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk yang sedang dijual secara langsung maupun tidak langsung. Artinya ada komunikasi antara satu sama lain untuk memberikan sebuah informasi, di mana melalui media sosial ataupun secara langsung. Selanjutnya ada pengembangan komunikasi pemasaran. Pengembangan komunikasi pemasaran itu dapat berdampak pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Cara komunikasi pemasaran dapat berdampak pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yaitu yang pertama, ada meningkatkan tanggung jawab sosial. Kedua, meningkatkan kesadaran konsumen. Ketiga, meningkatkan daya saing. Keempat, transparansi. Kelima, melibatkan pemangku kepentingan. Keenam, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ketujuh, mendidik pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan pemasaran tradisional dengan pemasaran online. Mengintegrasikan pemasaran tradisional dengan pemasaran digital dapat menjadi tantangan. Namun, hal ini juga memberikan peluang bagi bisnis untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan meningkatkan strategi pemasaran mereka. Di mana yang pertama ada tantangannya, yakni yang pertama, kurangnya strategi dan rencana yang terintegrasi. Kedua, kesulitan dalam mengukur pemasaran tradisional. Ketiga, kesenjangan keterampilan antara pemasaran tradisional dan digital. Keempat, resistensi terhadap perubahan. Kelima, jangkauan pemasaran tradisional yang terbatas. Kemudian ada peluang yang kita dapatkan dari komunikasi pemasaran ini. Yang pertama, peningkatan jangkauan. Kedua, peningkatan penargetan. Ketiga, pengukuran dan analisis yang lebih baik. Keempat, peningkatan keterlibatan pelanggan. Kelima, pemasaran hemat biaya. Selanjutnya di sini juga akan membahas terkait dengan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai terkait perencanaan komunikasi pemasaran, yang mana hal pertama yang dilakukan dalam melakukan komunikasi pemasaran adalah dengan menentukan tujuan yang akan ditonjolkan dan lebih fokus dan efisien. Nah, tujuan utamanya nanti harus difokuskan agar target konsumen dapat menangkap dengan jelas pesan yang disampaikan sehingga tujuan tercapai. Nah, dalam melakukan komunikasi pemasaran perlu merencanakan 5 hal. Yang pertama,
mengidentifikasi konsumen dan kemajuan. Kedua, memperkirakan konsumen dan nilai kemajuan. Ketiga, merencanakan pesan komunikasi. Keempat, memperkirakan aliran dana masuk dari konsumen. Kelima, mengadakan evaluasi setelah membeli dan analisis masa depan akan permintaan konsumen terhadap produk. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran, yang dimana komunikasi pemasaran ini adalah sebuah rencana dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai fitur, kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi untuk mempromosikan suatu produk atau mempromosikan sebuah produk. Nah, ada beberapa tahapan strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama, tujuan komunikasi pemasaran ada 3 tujuan utamanya, yaitu informating, persuading, reminding. Kemudian ada segmentasi dan targeting. Nah, segmentasi adalah mengidentifikasi kelompok spesifik pasar yang keinginan dan kebutuhannya dapat dipenuhi oleh produk perusahaan. Sedangkan targeting adalah memilih suatu atau beberapa segmen yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran dan promosi. Kemudian ada diferensiasi dan positioning. Diferensiasi yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk membedakan diri dari pesaing, sedangkan positioning yaitu strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, merek, dan lain-lain. Ya, demikianlah pemaparan materi saya terkait dengan UAS semester 5 ini. Terkait dengan UTS semester 5 ini, bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.